Perkenalkan, saya Miki Mulyadi. Saya usaha di pengrajin bambu. Kalau dibilang orang pengrajin bambu lah. Padahal kalau dibilang saya bukan pengrajin, saya pemalas lah kan. Karena kalau pengrajin udah kaya kali. Jadi tahun 2000 saya hobi dengan bambu. Jadi terus satu juga saya hobi lihat pinisi waktu itu. Pinisi, kapal pinisi. Jadi akhirnya waktu masih kos iseng-iseng buat dari bambu tahun 2000 itu. Nah, akhirnya lama-lama terlatih lah untuk main bambu dari sisi pembuatan apa aja gitu. Nah, berkembang terus. Awalnya sih nggak ada berpikiran untuk jual di bambu ya, karena kan hanya sekedar hobi. Nah, barulah tahun 2014 baru mulai memikirkan bagaimana usaha di bambu. Nah, akhirnya terjunlah, dan baru kita waktu itu buat brand MK Art Bambu dari 2014 sampai sekarang. Dulu itu kita cukup kecil ya modalnya, karena kan waktu itu sambil kerja membuat karya itu hanya bermodalkan cutter sama gunting waktu itu. Hanya itu aja kita punya, selain golok, gergaji ya, gitu. Hanya itu. Nah, bikinnya itu miniatur, kayak bikin perahu, bikin gedung, bikin apa aja yang berkaitan dengan karya. Nah, lama-kelamaan tahun 2014 mulai ke arah gelas, tumbler gitu. Karena akhirnya kita bisa beli mesin bubut apa. Tahun 2000 sampai 2014 itu masa-masa semangat kerja lah sebenarnya kan. Nikah saya di umur 2005, masih tetap kita usaha gitu. Cuman waktu sampai ke sini banyak kita gelutin usaha, satu-satunya bambu yang lebih potensial untuk dikembangin karena satu, bahan baku murah dimanapun ada gitu. Terus bagaimana sih bambu ini, satu batang bambu ini bisa menghasilkan 200-300 ribu sampai jutaan. Itu prinsip dasarnya dari situ. Nah, alhamdulillah akhirnya berpikir dari situ, kita terjun gitu. Dengan sebenarnya perjuangan cukup lumayan sih gitu kan. Pro kontra dari keluarga, kenapa sih ke bambu gitu kan. Tapi dengan konsisten insya Allah panjang. Nggak segampang yang kita pikirin bahwa kita usaha di sini langsung jalan, nggak, pasti banyak. Tapi semua proses kan. Di MK Art untuk saat ini produk-produknya seperti tumbler ya, tumbler air minum seperti ini gitu kan. Ada yang beberapa model sebenarnya. Ada gelas full bambu, terus ada mug seperti ini. Jadi terus ini tumbler, ini yang kita kerjasama kolaborasi dengan pabrik. Jadi ini udah laminasi produk bambunya, beda lagi. Jadi ini untuk kualitas ekspor ini. Nah, kita juga ada seperti toples dari bambu, toples bambu, gelas maupun souvenir ataupun sendok garpu. Dan sedotan bambu ya. Itu aja. Mungkin untuk saat ini yang ready, yang selalu kita produksi itu ke tumbler, gelas, mug, seperti ini. Itu kalau untuk ke artnya paling ke lukisan, mozaik. Ya. Jadi kalau untuk produk-produk lain mungkin ada, kebetulan kemarin kita pameran, jadi dibawa sana. Tapi kalau pengen mengetahui produk-produk lain bisa di IG aja dilihat, mungkin bisa buy order lewat situ di MK Art Bambu.
proses itu banyak ya kendala karena bahan baku bambu ini sangat sulit. Sulitnya adalah di proses pengawetan, bagaimana finishingnya itu yang sulit karena bambu ini nggak sama karakternya, satu pohon dengan pohon lain itu berbeda. Itu yang kadang-kadang membuat kita PR. Tapi sejauh ini setelah kita tahu bahwa oh ternyata sistem pengawetan itu banyak, nah mulai. Cuman tetap kita juga harus nyari mana proses yang lebih mudah, yang lebih cepat gitu. Itu ya kembali ke situ. Terus kedua adalah kegunaan. Kalau kita kegunaannya bersifatnya bersinggungan dengan untuk makan untuk apa, otomatis kita harus penanganannya beda gitu. Kecuali kalau untuk handicraft, untuk dipajang itu mungkin bahan kimia bisa masuk. Sebenarnya bambu itu semua baik kan. Cuma kegunaannya kemana dulu. Seperti kita seperti tumbler ya. Tumbler ini kita buat pakai bambu tali juga bisa. Cuman karakternya bambu tali jangan terlalu tua karena kalau tua dia kalau pecah dari samping dia akan pecahnya selaras ya, semua pecah. Tapi kalau kita biasa kita pakai bambu hitam. Karena bambu hitam itu dia punya kultur seratnya halus. Jadi kalau dia ujungnya sedikit pecah dia nggak langsung ke atas. Gitu karena saking halusnya ya. Terus dibentuknya juga ya. Mesin CNC laser ya, untuk cutting maupun grafir. Ini grafirnya gini aja, jadi hasilnya seperti ini gitu. Jadi hitam aja kayak ngebakar aja. Cuma kalau ada yang virograph namanya dibakar, dia hanya permukaan. Kalau ini dia masuk mau kedalaman berapa juga bisa. Gitu kayak gini. Ini kan kayak dibakar. Kalau dibakar kan dia nggak tembus ke dalam. Kalau ini kan tembus. Tergantung powernya, power ataupun kecepatan. Itu yang diukurnya nanti. Ini memang disetting ya. Iya. Kedalaman berapa? Ya gitu. Kalau pengen dalam banget grafirnya berarti powernya ditinggiin. Jadi dia dalam. Sebenarnya ini adalah limbah dari produksi tumbler. Jadi sisa-sisa yang nggak kepake atau terlalu over, kegedean atau apa itu bisa ke sini. Jadi ini kalau ini bermacam-macam bambu, ada bambu andong, ada bambu segala macam termasuk. Ya gitu. Jadi limbah ini bisa ke arah perahu-perahu pinisi, banyak sih konsep kegantungan kunci. Selama itu emang SDM-nya ada. Jadi kenapa di MGA sendiri banyak pelatihan kita gerakin karena saya harap produk kita ini banyak. Mudah-mudahan salah satu produk bisa dikembangkan di satu tempat seperti gantungan kuncinya dibuatkan atau apa atau souvenir plakat atau apa. Jadi mereka punya job masing-masing. Harapan kita ya setiap daerah. Nah di sini tuh pengembangan bagaimana ibu-ibu di kawasan RT setempat minimal ada 5 ibu-ibu aja bikin gantungan kunci. Prinsip dasar aku sih simpel ya. Kalau satu orang bikin 10 gantungan kunci aja sehari, kalau 10 orang udah 100. Kalau satu RT ada 5 RT, 100 piece per hari. Itu akan minimal bisa membantu keluarganya atau keluarganya. Minimal buat jajan sekolah ada. Karena kita ngeliat
mah selalu dianggap sebelah mata. Modal ini ya kembali kayak tadi, saya bermodal di bambu itu hanya kantong, nggak nyampe di 100.000. Jadi bambu juga satu batang 15.000. Kita bisa bikin karya, ibaratnya pinisi kita bisa jual di 350 yang kecil atau 500.000. Seperti itu awalnya. Yang jadi kendala di krep ini adalah SDM. Jadi kita terapin ke SDM itu agak sulit karena walaupun mal kita buat segala macam tetap kesulitan di situ. Nah sebenarnya di krep ini kesulitannya satu ya, keuangan, karena nggak langsung dapat uang, harus buat dulu orderannya baru kita jalan. Nah kalau untuk handicraft itu ada orderan kadang enggak, tapi kan kita harus berbuat ya kan, jadi bisa memasarkan next gitu. Nah yang diharapin Karang Taruna teman-teman juga berbuat aja dulu, dikumpulkan, karena kalau udah banyak itu pasti marketnya akan datang. Beda kalau kita posting di Facebook satu aja kan, itu orang ngelihatnya hanya iseng, pas dikasih produk minta banyak dia kelabakan. Itu rata-rata seperti itu, hanya hobi gitu kan. Tapi kalau kita prinsip dasarnya ke produk, berarti kan kita harus siap semuanya. Jadi sebelum kita membuat satu produk, kita harus memikirkan bagaimana kalau ini ada pesanan gitu. Jadi ini HPP-nya berapa, ini berapa, ini total, ini kita keluarin budget. Nah itu yang harus kita antisipasi. Dan seperti kemarin kita kontrak dengan Padang itu untuk gantungan kunci 1.000 kodi per bulan, berarti 20.000 piece. Kita jelas-jelas tolak, walaupun kita udah kasih sampling, taunya balik permintaannya besar, SDM nggak ada, itu pengalaman kita. Gitu. Nah sekarang kita balikin ke teman-teman yang mau berbuat juga berpikirnya, ini ada uangnya nggak, itu yang jadi masalah. Saya berpikir bukan ke arah itu. Orientasi orang mau belajar, saya akan dukung gitu. Kalian belajar di sini gratis nggak apa-apa, karena ilmu itu nggak akan hari ini, untuk nanti juga mereka suatu saat di saat nggak ada kerjaan atau apa, kalau skill ada kan udah bisa lah buat ini aja. Saya ngalamin seperti itu dulu, nggak berpikir kalau aku ngurusin gini gimana makannya, tapi ternyata enggak. Kalau kita emang fokus bekerja, fokus, apalagi sekarang sistem digital ya, marketnya udah banyak, bisa masuk kemana-mana gitu, nggak kayak dulu kita door to door gitu. Kita bahas masalah
matang, nanti dikupas pakai air nanti dikupas ke air, nanti si logonya nempel di sini. Itu aja sih, sederhana. Sama dengan proses-proses yang lain kayak tempel di kayu gitu kan, banyak yang buat seperti ini. Cuman kalau ini kalau dibilang ya jadul lah, 100. Ada pesanan alhamdulillah 100. Jadi harus selesai hari ini untuk CNIB Niaga ya. Dari door to door lah, dari mulut ke mulut dulu itu ya, promosi juga kalau ada sama dinas pameran, by order dulu, by order untuk beberapa produk by order. Tapi kalau untuk hal tumbler kita emang rutinitas buat kita Bali, Jogja, Jakarta, kita lumayan sih kalau dibilang untuk lokal aja udah luar biasa. Jadi lokal aja banyak kok. Sebenarnya orang kadang berprinsip, orang-orang baru datang ini kan kita ekspor ya, ngapain harus berpikir ekspor? Lokal aja masih marketnya masih luas gitu kan. Gitu. Karena resiko ekspor itu tinggi. Satu, kualitas, SOP-nya harus jelas, bahan bakunya juga harus benar-benar tersupport bagus. Nah di kita ini secara tidak langsung bambunya itu tidak seperti di Cina gitu, mereka lebih perkebunan bambunya emang benar ditata rapi gitu. Nah di kita kan belum, pemahaman ke perkebunan bambunya belum benar-benar tertata rapi gitu kan. Main tebang gitu kan, udah gusur gitu. Jadi tua muda itu nggak dihitung. Yang penting berapa batang masuk. Nah kalau di luar kan udah dihitung, oh ini sekian. Jadi ke industrinya juga bagus. Belum sampai ke situ kita, mudah-mudahan nanti next bisa begitu. Besar. Terakhir kita ini diminta dengan Amerika itu 10.000 piece per 3 bulan. Kita nggak sanggup. Yang menjadi kendala adalah? Kendala bukan masalah keuangan ya, karena mereka masuk LC, keuangan masuk, DP masuk. Yang kendala itu satu SDM, kedua juga kita bukannya takut, tapi kita menjaga aja, kalau kita udah siap sih nggak masalah. SDM-nya siap, ininya siap, semua udah oke. Gitu. Sekarang aja Cina ini membuat laminasi itu, dibuat papan itu marketnya luar biasa. Sampai seluruh dunia kok dia masuk. Gitu. Nah sedangkan Indonesia ini negara bambu yang terbanyak bambunya, mungkin di 130 item bambunya, itu masih kita begini aja ya. Gitu. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat potensi bambu ini lebih luas lah. Seperti binaan-binaan kita ngajarkan di sana sini, ada yang emang passionnya ke bambu, mungkin dari 10 yang bisa jalan 1 atau 2, sisanya marketing. Akhirnya berpikir karena tidak bisa ya, gitu. Karena keterbatasan mungkin ya mau tidak mau harus ada sentuhan seninya dikit lah ya. Gitu. Akhirnya dia berpikir aku marketingin aja. Ya akhirnya kan dia dapat juga dari